Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Nawawi dengan NIM 3012231310. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammad Nursi Tamrin, Jakarta. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang startup top up, analisis bisnis digital, manajemen strategik, CSR dan ISO e-wallet, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh Dr. Anuridya SPSI MMCFTR. Untuk itu, mari kita lanjut kepada video pembahasannya. Baik, kita mulai pada pendahuluan terlebih dahulu. Pada era digital saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembayaran online semakin meningkat. Hal ini membuat bisnis top up seperti pulsa, game, token listrik, dan e-wallet memiliki peluang besar untuk berkembang. Startup top up hadir sebagai solusi transaksi yang cepat, praktis, dan dapat diakses selama 24 jam secara online. Lalu ada visi dan misi. Visi dari startup ini adalah menjadi layanan top up yang cepat, terpercaya, dan terjangkau serta mampu menjangkau pasar luas dalam 3-5 tahun. Sedangkan misinya antara lain menyediakan layanan digital yang cepat, memperluas pasar online, menjaga kualitas pelayanan, dan memanfaatkan modal yang fleksibel agar bisnis mudah dijalankan. Dalam menjalankan bisnis digital, diperlukan manajemen strategik agar usaha dapat berkembang dan mampu bersaing. Salah satu analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Pada bagian strength, startup ini memiliki transaksi cepat, operasional 24 jam, dan produk yang beragam. Lalu weakness-nya yaitu persaingan harga ketat, margin keuntungan kecil, serta ketergantungan pada supplier. Opportunities-nya adalah tingginya permintaan pasar digital dan peluang jangkauan meluas melalui online. Sedangkan threats-nya yaitu meliputi banyaknya kompetitor, risiko sistem, serta penipuan digital. Strategi SO dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, seperti memperluas layanan online dan meningkatkan kecepatan transaksi. Strategi WO dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan memilih supplier yang lebih stabil. Strategi ST fokus mempertahankan loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik. Sedangkan strategi WT dilakukan dengan mengontrol biaya operasional dan meningkatkan keamanan transaksi. Pada bagian ini, kami membahas beberapa e-wallet populer, yaitu GoPay, Oppo, Dana, Daring, dan ShopeePay. Masing-masing memiliki masalah dan solusi yang berbeda dalam layanan digitalnya. Pertama itu masalah GoPay. Masalah yang sering terjadi pada GoPay antara lain transaksi pending, sistem down, dan kesalahan input transaksinya. Lalu solusinya yang dapat dilakukan yaitu mengecek riwayat transaksi, melakukan update aplikasi, dan menghubungi customer service jika masalah belum selesai. Pada Oppo, masalah yang sering muncul adalah saldo terpotong namun tidak masuk, limit saldo, dan biaya admin. Nah, solusinya yaitu memastikan nomor tujuan benar, upgrade ke Oppo Premier, dan memilih metode top up dengan biaya lebih murah. Lalu kita lanjut ke Dana. Dana ini memiliki beberapa kendala seperti aplikasi error, akun dibekukan, phishing, dan gagal menerima OTP. Nah, solusinya yaitu membersihkan cache aplikasi, menggunakan jaringan stabil, dan menjaga keamanan dan data seperti PIN serta OTP. Lanjut kita ke ShopeePay. Nah, ShopeePay ini menghadapi tantangan seperti persaingan ketat, ketergantungan promo, dan risiko keamanan data. Lalu strategi yang digunakannya yaitu loyalty program, edukasi pengguna, serta pengembangan fitur keamanan dan integrasi layanan. Selanjutnya, selain fokus pada keuntungan, perusahaan digital juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial atau CSR serta standar ISO.
CSR bertujuan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, sedangkan ISO membantu meningkatkan kualitas layanan dan keamanan perusahaan. Nah, di sini ada CSR GoPay. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. GoPay sebagai bagian dari Gojek menjalankan CSR untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi digital. Bentuk program CSR GoPay yaitu mendukung UMKM. GoPay membantu pelaku usaha kecil dengan menyediakan sistem pembayaran digital atau QRIS yang mempermudah transaksi tanpa uang tunai. Lalu inklusi keuangan. GoPay memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Lalu ada program donasi sosial. GoPay menyediakan fitur donasi untuk membantu kegiatan sosial seperti bencana alam dan pendidikan. Lalu edukasi digital. GoPay memberikan edukasi tentang penggunaan dompet digital dan keamanan transaksi. Nah, tujuan dan manfaat CSR GoPay. Yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu mendukung perkembangan UMKM, lalu mendorong ekonomi digital Indonesia, dan memberikan akses keuangan yang lebih luas. Manfaatnya bagi masyarakat, transaksi lebih mudah dan cepat. Bagi UMKM, penjualan meningkat. Lalu bagi perusahaan, meningkatkan citra dan kepercayaan. Lalu di sini ada CSR OPPO. Pilar utama CSR OPPO. Strategi CSR OPPO secara konsisten berfokus pada 3 pilar yang selaras dengan misi pemerintah dalam ekonomi digital. Inklusi keuangan, financial inclusion, memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat yang tidak punya akun bank dan underbanked. Melalui aplikasi, masyarakat bisa menabung, berinvestasi, dan memiliki asuransi dengan nominal kecil. Pemberdayaan UMKM, digitalisasi jutaan pedagang pasar dan pelaku usaha mikro melalui penggunaan QRIS yang membantu mereka memiliki catatan transaksi formal untuk mempermudah akses kredit perbankan. Literasi digital dan keuangan. Edukasi berkelanjutan melalui kampanye seperti Pintar Bareng OPPO atau webinar mengenai pengelolaan keuangan digital dan keamanan cyber. Program unggul 2024 sampai 2026. Nah, dukungan program makan bergizi gratis seperti MBG atau MBG, OPPO ini menjadi platform untuk dalam memfasilitasi transaksi dan penyaluran dana untuk penyedia makanan atau UMKM. Dalam program pemerintah ini, hal ini memastikan transparansi aliran dana. Lalu OPPO donasi. Fitur integrasi di aplikasi yang memudahkan pengguna menyalurkan zakat, sedekah, dan bantuan kemanusiaan ke lembaga verifikasi seperti Basnas, Rumah Zakat, dan lain-lain. Digitalisasi ekosistem keagamaan mendominasi kotak amal menjadi masjid dan tempat ibadah menggunakan QRIS OPPO untuk meminimalkan risiko pencurian dan meningkatkan akuntabilitas donasi. Lanjut yaitu ada dampak dan perbedaannya. Analisis dampak. Profit. Dengan membawa UMKM ke dalam ekosistem digital, OPPO menciptakan pasar baru yang meningkatkan volume transaksi jangka panjang. Lalu people, membantu pemerintahan dalam distribusi insentif seperti kartu pekerja secara tepat sasaran dan cepat ke dompet digital warga. Lalu ada planet atau lingkungan. Kampanye pengurangan penggunaan kertas melalui e-receipt, struk digital, dan pengurangan sirkulasi uang fisik yang memerlukan biaya logistik serta emisi karbon tinggi. Nah, perbedaannya dengan kompetitor yaitu fokus sinergi sangat terikat dengan ekosistem Grab. Lalu advokasi investi lebih agresif dalam mengedukasi investasi mikro, reksadana, dan emas di dalam aplikasi sebagai bentuk tanggung jawab membantu masyarakat lepas dari jeratan pinjol ilegal. Selanjutnya yaitu CSR dana. Program sisberdaya dan disberdaya. Pertama, efisiensi lingkungan, efisiensi energi dan pengurangan emisi. Lalu pengelolaan limbah elektronik. Lalu akses dan edukasi keuangan, edukasi keuangan digital, online dan offline. Lalu literasi yang terhubung dengan produk, kolaborasi dengan Mercy Corps Indonesia. Lalu donasi dan sosial. Fitur donasi dalam aplikasi, berdonasi seperti saat bicara dana. Selanjutnya yaitu CSR Shopify. Shopify ini memiliki program Shopify Peduli, pemberdayaan UMKM, dan edukasi literasi keuangan bagi mahasiswa serta masyarakat.
Perusahaan top up juga dapat menjalankan CSR seperti program donasi digital, edukasi transaksi aman, pemberdayaan agen kecil, dan bantuan sosial musiman. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun kepercayaan pelanggan. Beberapa standar ISO yang digunakan antara lain ISO 26000 untuk tanggung jawab sosial, ISO 9001 untuk mutu, ISO 14001 untuk lingkungan, dan ISO 45001 untuk keselamatan kerja. Namun, penerapannya memiliki kendala seperti biaya sertifikasi tinggi, ancaman keamanan data, dan sulitnya standarisasi kualitas layanan. Nah, pada kesimpulannya, bisnis startup top up memiliki peluang besar di era digital karena kebutuhan transaksi online terus meningkat. Namun, perusahaan harus mampu menghadapi persaingan, menjaga kualitas layanan, meningkatkan keamanan transaksi, dan menjalankan tanggung jawab sosial agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya Muhammad Rifki Nawawi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.